Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, USG atau ultrasonografi sering kita dengar, tapi bagaimana pemeriksaannya, kapan dibutuhkan, dan apakah aman dilakukan berulang kali? Untuk itu kita akan mengenal lebih dekat terkait dengan pemeriksaan USG. Tentunya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya, dua dokter Kito. Hari ini ada dokter yang sangat luar biasa, yakni yang pertama Dr. Ike Sulistiowati, MBiomed spesialis radiologi. Selamat pagi dokter. Pagi Siva. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, kayaknya udah semangat nih dok untuk memberikan edukasi kepada pemirsa dokter kita ya. Insyaallah. Oke, baik pemirsa, yang kedua kita sudah ditemani dengan Dokter Lisda Naomi. Selamat pagi dokter. Pagi Siva. Gimana kabarnya dok? Sehat. Sehat, kayaknya nggak kalah semangat ya dok memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Baik pemirsa, bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp interaktif kami di 0811 10 13 210. Langsung saja pemirsa, kita mulai perbincangan kita terkait dengan USG. Mungkin masih banyak pemirsa yang bingung terkait dengan terminologi USG ini apa sih sebenarnya. Dari dokter Lisda gimana nih dok? Untuk USG secara umum sebenarnya apa sih dok? Oke, jadi hari ini kita sebenarnya khusus mendatangkan spesialis di bidangnya ya. Kita juga berterima kasih kepada Dokter Ike di tengah-tengah kesibukan beliau sudah bisa menyempatkan untuk membagikan edukasi kepada masyarakat tentang pemeriksaan USG. Jadi sebenarnya pemeriksaan USG ini merupakan salah satu pemeriksaan penunjang nih Siva. Artinya kalau namanya pemeriksaan penunjang, dia adalah pemeriksaan yang menyokong atau mendukung ketika kita sebenarnya sudah punya terlebih dahulu arahnya kemana nih diagnosa penyakit suatu pasien. Cuma memang yang harus masyarakat ketahui bahwa USG ini tidak ada di FKTP biasanya. Atau kalaupun ada itu tapi dia belum rata gitu ya. Memang ada beberapa fasilitas-fasilitas kesehatan tingkat pertama itu yang sudah dibekali pelatihan terlebih dahulu tenaga kesehatannya termasuk dengan dokter dan juga mungkin bidan ya. Nah biasanya alat pemeriksaan penunjang berupa USG ini itu diletakkan di poli KIA. Kalau masyarakat kan udah biasa ya terpapar dengan situasi di puskesmas atau FKTP ya. Nah itu biasanya diletakkan di KIA di ruang ibu dan anak gitu. Karena USG ini adalah salah satu pemeriksaan penunjang yang tidak menggunakan sinar radiasi seperti pada yang masyarakat tahu tuh ronsen ya di mana-mana ya. Dikit ronsen, dikit-dikit ronsen gitu. Nah, tapi untuk bagaimana lebih lengkapnya dan lebih detailnya tentu kita akan mendengar penjelasan dari Dokter Ike. Sebenarnya USG itu seperti apa sih gitu. Oke, tentunya ternyata berbeda nih pemirsa. Banyak sekali jenis pemeriksaan, bukan hanya USG aja, tapi ronsen dan USG ternyata ada perbedaannya juga ya dok ya. Dan satu lagi yang Siva pernah dengar terkait dengan CT scan. Nah sebenarnya apa sih dok perbedaan itu semua? Mungkin akan kita bahas dengan slide ya dok biar lebih jelas. Silakan dokter. Baik, dok, terima kasih. Jadi terkait dengan ultrasonografi, kita bisa dari acara ini kita akan mengenal lebih dekat tentang USG ini ya. Sebenarnya USG itu apa? USG ini salah satu pemeriksaan penunjang dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Walaupun frekuensinya tinggi itu tidak bisa didengar oleh manusia, oleh pendengaran manusia itu nggak bisa didengar. Jadi alat ini memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar jaringan atau organ secara real time, langsung pada saat pemeriksaan. Kemudian pada alat ini nanti akan digunakan transducer atau probe yang nempel langsung ke kulit pasien, ke badan pasien. Probe ini akan mengirimkan gelombang suaranya atau gelombang suara tadi ke dalam tubuh yang nantinya akan dipantulkan oleh jaringan tubuh, lalu diproses oleh komputer dan dikonversikan menjadi gambar yang seperti kita lihat. Pada USG ini tidak menggunakan radiasi seperti pada X-ray atau CT scan. Jadi prinsip kerjanya USG ini mirip seperti prinsip kerja sonar pada kapal laut. Jadi dari transducer dia akan mengirimkan suara yang nanti akan dipantulkan oleh benda apapun di bawah kapal itu, lalu akan ditangkap oleh detektor dan ini akan bisa mengukur kedalaman dari laut. Ini USG. Jadi mungkin masyarakat taunya beberapa atau kebanyakan masyarakat taunya USG hanya untuk pemeriksaan kehamilan saja.
itu tidak benar. Betul bahwa USG digunakan untuk pemeriksaan kehamilan. Tetapi tidak hanya itu, USG juga bisa untuk pemeriksaan banyak organ tubuh selain kehamilan. Makanya tadi Dokter Lisda sudah sebutkan bahwa USG umumnya diletakkan di ruang KIA, biasanya untuk memeriksa ibu hamil. Tapi ternyata tidak. Ini dia beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan menggunakan USG. Yang umum dilakukan adalah pemeriksaan organ di dalam perut atau kita sebut sebagai USG abdomen. Di mana USG abdomen ini bisa memeriksa limpa, hati, pankreas, kandung empedu, ginjal maupun saluran. Selain itu, USG juga bisa untuk pemeriksaan tiroid, jantung, payudara, pemeriksaan prostat dan testis, benjolan-benjolan yang teraba dari luar, kemudian bisa juga untuk pemeriksaan pembuluh darah. Oke, berarti dengan kata lain USG ini bisa mendiagnosis berbagai penyakit ya dok? Dari yang kita tahu biasanya di perut aja ternyata bisa di tiroid sampai ke jantung juga dok? Betul, betul sekali. Jadi sebenarnya pemeriksaan USG ini luas, hampir di seluruh tubuh kecuali nanti ada keterbatasan USG di slide berikutnya ya. Jadi organ yang saya sebutkan ini semua bisa diperiksa dengan menggunakan USG. Dan ini bisa menjadi pemeriksaan awal atau pemeriksaan dini suatu penyakit. Ini alatnya, ada yang portable yang bisa dibawa kemana-mana dan ada yang dia walaupun besar tapi tetap bisa didorong ke pasien. Ini salah satu kelebihan dari USG. Kalau untuk USG ini siapa aja sih dok yang boleh mengoperasikannya? Apa harus tenaga medis, apa harus dokter, ataukah seluruh tenaga medis boleh melakukan USG ini dokter? Jadi USG ini bisa dilakukan terutama oleh dokter radiologi, kemudian ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh dokter spesialis lain seperti tadi pemeriksaan jantung itu umumnya dilakukan oleh dokter penyakit jantung, itu untuk memeriksa kondisi jantung dan fungsinya. Itu akan dilakukan secara rutin oleh dokter jantung umumnya. Kemudian pemeriksaan abdomen, perut itu bisa juga dilakukan secara awal oleh dokter umum. Setahu saya memang ada pelatihannya untuk mendeteksi kondisi-kondisi yang mengarah ke nilai kritis pasien, misalnya pada kasus-kasus kecelakaan yang menyebabkan pasien kondisinya menurun secara cepat dan dicurigai adanya perdarahan di dalam perut, itu dokter umum bisa melakukan pemeriksaan sementara untuk memastikan, oh iya dok, ini ternyata kemungkinan ada perdarahan di dalam perutnya, sehingga dokter ini akan segera melaporkan ke dokter sesuai dengan bidangnya untuk segera dilakukan tindakan, karena itu termasuk emergensi. Kemudian bisa juga dilakukan oleh dokter umum di puskesmas yang memang memiliki USG untuk mendeteksi awal. Misalnya, oh ada batu empedu ini, nanti tetap akan dirujuk. Tapi dokter lain selain radiologi itu tidak bisa membaca hasil USG, kecuali yang jantung tadi. Itu akan memberikan hasil pemeriksaan. Tapi kalau yang lainnya biasanya hanya dilakukan untuk deteksi awal saja. Oke, tentunya berbagai penyakit bisa dideteksi ya dok ya. Dan ternyata yang boleh melakukan utamanya adalah dokter radiologi dan juga beberapa dokter spesialis dan dokter umum yang sudah melakukan pelatihan juga boleh melakukan USG. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan terkait dengan USG setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.